Setelah sukses meluncurkan Vivo V30 dan V30 Pro bulan Februari lalu, akhirnya Vivo merilis V30i buat ngelengkapin jajaran smartphone V-seriesnya di pasar Indonesia. Tentunya selain dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau, HP ini punya modal yang lebih dari cukup buat bisa bersaing di kelas menengah. So, selama 2 minggu pemakaian, bisa dibilang HP ini jadi ponsel yang asik buat dipakai sebagai daily driver yang punya fitur menarik di kelas dan harganya. Terus gimana sama performa dan kameranya dari HP yang satu ini? Simak ulasan reviewnya berikut ini. Salah satu keunggulan dari Vivo V30i ini adalah hadir dengan bodi yang tipis yang hadir dengan desain premium untuk kelas harganya. Ketebalannya hanya 7,75 mm dengan berat 188 gram. Nggak hanya itu, desain sisi kanan kiri layar dan juga bagian belakangnya udah dibuat melengkung, yang ngebuat HP ini enak banget kalau digenggam. Desain cover bodi belakangnya juga beda. Kalau kalian perhatiin ada dua motif di sini ya. Di bagian sebelah kiri ada finishing matte dan di sebelah kanannya hadir dengan finishing glossy dengan aksen corak yang ngebuat HP ini jadi kelihatan mewah. Masih di bagian belakangnya, desain modul kamera belakangnya sendiri juga udah beda sama generasi sebelumnya. Sekarang tuh hadir dengan bentuk bulat dengan dua lensa kamera dan ring light serta ada tulisan Aura Light 2 kali potret di dalamnya. Kombinasi dari warna cover bodi belakang dengan warna emas di tepian modul kameranya juga menurut saya ngasih kesan yang elegan ya. Oh ya, buat material sendiri, Vivo V30i ini menggunakan bahan kaca dan udah punya sertifikasi keamanan IP64. Ya, setidaknya kalau HP kena guyuran air hujan masih aman lah ya. Buat HP dengan harga 4 jutaan, menurut saya kemampuan layar dari Vivo V30i ini layak dapat perhatian. Nggak cuma punya layar dengan panel AMOLED 120Hz aja, tapi buat ngedukung kualitas layarnya udah dibekali dengan 100% DCI P3 White Color Gamut dan juga yang ngebuat eligible di konten HDR di sejumlah platform terkenal. Salah satunya adalah YouTube. Alhasil kualitas gambar yang dihasilkan lebih jernih, warna dan detail juga ditingkatkan. Selain itu, ukuran layarnya juga lebih luas sedikit dari generasi sebelumnya yang sekarang punya ukuran di 6,78 inci. Nggak hanya ukuran layarnya aja yang meningkat, tingkat kecerahan maksimum layarnya juga sekarang naik jadi 1300 nits yang di generasi sebelumnya hanya 1150 nits aja. Menurut saya Vivo V30i ini cukup nyaman digunakan dalam kondisi di dalam ruangan ataupun di luar ruangan yang pas buat kamu yang seharian beraktivitas menggunakan smartphone. Last but not least, soal bezel layar, HP ini udah ngasih feel yang cukup baik dengan bezel layar yang udah terbilang relatif tipis di keempat sisi layarnya. Bahkan kalau kalian perhatiin nih, bezel bawah layarnya juga bisa dibilang cukup tipis ya. Bukan yang super tipis memang, tapi nggak kerasa tebal. Sebagai smartphone mid-range di tahun 2024, Vivo V30i ini udah langsung mengadopsi sistem operasi Android 14 yang didukung dengan Fantouch OS 14. Selain punya tampilan yang lebih fresh, navigasinya juga mudah yang lebih stabil dan nyaman dengan fitur kustomisasi yang tersimpan rapi. Oke, ngomongin soal performanya, Vivo V30i ini dibekali dengan prosesor dari Snapdragon 6 Gen 1 yang mana prosesor ini cukup dikenal menawarkan performa handal di kelasnya dan masih ideal buat ngasih kinerja yang mulus di berbagai skenario penggunaan. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kenceng ya buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak edit video ataupun gaming. Apalagi Vivo V30i ini juga hadir dengan RAM dan storage yang cukup besar dengan RAM 8GB yang bisa di-extended sebesar 8GB dan storage-nya sebesar 256GB. Lega banget dan cocok buat kamu yang suka menginstal beragam games berukuran besar ataupun yang sering mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video. Walaupun bukan pakai prosesor yang terbaru, tapi menurut saya Vivo V30i ini tetap menunjukkan performanya yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat skor tes dari Antutu Benchmark. HP ini bisa memperoleh skor tembus di angka 559 ribuan. Nah, buat uji performanya, ada dua game yang saya coba mainin, yaitu Call of Duty Mobile dan Genshin Impact. Di game yang pertama, performa gaming V30i ini menurut saya cukup baik. Game bisa berjalan di settingan grafik dan opsi frame rate-nya high max dengan lancar dan tanpa lag. Selama mainkan game ini, refresh rate 120Hz di layar ini juga cukup responsif ya.
Selanjutnya di game yang kedua dengan genre RPG ini, Vivo V30i ini bisa menjalankan Genshin Impact di settingan grafik defaultnya medium. Tapi saat saya coba switch di settingan grafik tertingginya, game masih sangat playable buat dimainin. Nggak ada isu lagging, tekstur dan detail gambar yang dihasilin juga punya kualitas yang baik. Overall selama main 2 game ini selama sekitar 1 jam lamanya, saya merasa cukup nyaman dan gak nemuin kendala yang berarti. Buat suhunya pun terbilang stabil, bagian belakang bodinya kerasa hangat aja dan gak sampai overheat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Buat kamu yang suka mobile photography, HP ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik di kelasnya. Untuk kamera depannya sendiri, Vivo V30i ini dibekali dengan resolusi kamera 32 megapiksel HD selfie kamera. Ya walaupun sayang sekarang absennya fitur wide angle 0,8 kali kayak generasi sebelumnya. Sementara buat kamera utamanya sendiri, Vivo V30i ini dibekali dengan konfigurasi 2 kamera yang mirip dengan Vivo V30, tapi hanya kamera utamanya aja yang sama yaitu 50 megapiksel. Sedangkan kamera ultrawide-nya Vivo V30i hanya dibekali dengan resolusi 8 megapiksel dan di V30 di resolusi 50 megapiksel. Dan HP ini juga menggunakan sensor IMX882 berukuran 1/1,95 inci dengan aperture f1.8. Menurut saya, hasil foto dari kamera HP ini punya hasil gambar dengan ketajaman dan detail yang cukup baik. Apalagi udah ada dukungan PDAF dan OIS-nya juga, yang bisa ngebantu menstabilkan gambar saat proses foto. Dan seperti biasa, kalau soal foto-foto di kondisi low light, Vivo V30i ini dibekali dengan All New Aura Light Portrait yang sekarang bisa menyesuaikan pencahayaan 45 kali lebih halus dan area pencahayaan yang 9 kali lebih luas dari flashlight biasa. Nah, buat kamu yang suka bikin konten video ataupun vlog, kamera utama dan kamera depan V30i ini juga cukup bisa diandelin. Kamera utamanya dan kamera depannya sanggup merekam dengan resolusi tertinggi di 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera belakangnya saat fitur stabilization-nya aktif bisa ngerekam di 4K 30 fps. Nah, biar nggak penasaran, mending kita lihat langsung aja hasil foto dan video dari kamera Vivo V30i kayak yang berikut ini. Check this out. Oke guys, jadi ini adalah hasil video dari kamera depan dengan resolusi 4K 30 fps. Dan saya nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar ini langsung dari record bawaannya si Vivo V30i ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah sekarang.
Udah jadi hal yang lumrah kalau HP tipis biasanya memangkas kapasitas baterainya. Awalnya saya pikir Vivo V30e ini hanya punya baterai sebesar 4000-an mAh aja kayak generasi sebelumnya. Tapi dari sisi kapasitas baterainya juga Vivo meningkatkan lagi yang sekarang punya kapasitas yang jauh lebih besar di 5500 mAh. Dalam paket penjualannya, Vivo V30e ini juga udah didukung dengan charger 44 watt flash charge. So, berdasarkan pengalaman saya saat menggunakan smartphone ini sebagai daily driver, dengan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup memberikan keleluasaan buat penggunaan secara multitasking, mulai dari bermain game, foto, bahkan saat menonton video tanpa takut baterai akan cepat habis. Buat kamu yang lagi cari HP keluaran 2024 di harga menengah, Vivo V30e ini bisa jadi opsi yang layak dipertimbangkan. Gak hanya sekedar punya tampilan yang menarik, spesifikasi yang dibawanya pun mumpuni di kelasnya. Desainnya stylish, bodi tipis dan ringan, layarnya juga udah AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Selain hasil fotonya juga ciamik, fitur ring flash alias Aura Light Portrait with Smart Lighting Control yang ada di HP ini juga benar-benar efektif buat ningkatin kualitas foto di kondisi minim cahaya. Sekian buat video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.